La haula wala quwata illa billah. Anda boleh menjadi saksi di sana. Hebat kali. Dulu sudah pernah saya katakan, ada sesuatu yang kamu tidak tahu, Topik. Ada sesuatu. Kamu itu sebenarnya, aduh, nggak usah aku ungkap di sini, nggak enak. Nggak usah aku ungkapkan. Nantilah setelah kita ketemu, entah itu di persidangan, entah di mana kita ketemu, aku jelaskan samamu, akan kubisikkan dalam kupingmu supaya kau ngerti. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kampung ujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video, di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Akhi Zuma, ya, masih lagi-lagi Akhi Zuma. Dan Akhi Zuma ini memang luar biasa, banyak fansnya, ya, banyak yang mencintainya, banyak yang menyayanginya, sehingga apa yang beliau sampaikan ini menjadi sebuah petuah, gitu ya, karena memang beliau ini adalah orang yang sangat luar biasa dalam kristologi, ya, orang yang berilmu. Jadi ketika menontonnya pun memang tidak ada bosan-bosannya. Beliau itu jadi idola itu memang sudah dari zaman Facebook dahulu, ya, sampai ke zaman WA, ya, itu beliau itu selalu jadi favorit dahulu tuh. Nah, terus sampai ke Zoom, sampai ke YouTube, sampai ke TikTok pun tidak berubah, gitu ya. Dan ya luar biasa. Oke, demikian kamu simin videonya. Mana kok ini Roy? Roy ingin sekali diskusi dengan Gurunda. Ini Roy. Silakan Roy, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, silakan Bang, ingin diskusi dengan guru kami. Lanjut. Ya, betul sekali, saya ingin berdiskusi dengan Bang Suma. Oke, lanjut. Ada yang ingin saya tanyakan mengenai Quran. Boleh nggak? Ya, boleh, silakan. Ya, tadi saya sempat mendengarkan narasi Bang Suma di surat Maryam ayat 33. Ya. Di situ Bang Suma mengatakan bahwa saya bacakan saja. Surat Maryam ayat 33 di situ mengatakan bahwa dan damai sejahtera semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan. Ini perkataan Isa. Nah, sedangkan di surat An-Nisa ayat 157 dikatakan bahwa Isa itu diangkat ke surga, tidak disalibkan, tidak dimatikan. Ini kira-kira bagaimana? Karena Anda mengklaim bahwa Quran ini kan wahyu dari Allah. Nah, bagaimana mungkin wahyu yang dari Allah ini saling bertentangan? Di ayat yang lain mengatakan Isa sendiri mengatakan dia diwafatkan dan dibangkitkan, sedangkan di An-Nisa 157 mengatakan diangkat ke langit. Yang menjadi pertanyaan saya di situ, Bang Suma, apakah Allah salah mewahyukan Quran? Atau kedua, apakah Isa keliru menceritakan tentang kehidupannya sendiri? Ketiga, jika Quran adalah wahyu yang benar, mengapa saling bertentangan? Itu Bang Suma. Oke. Jawaban Anda itu, pertanyaan Anda itu tidak ada yang masuk list. Harusnya Anda masukkan satu list lagi pertanyaan. Ataukah apakah aku Roy otaknya tidak sampai ke sana pemahamannya? Tuh, kurang satu. Harus saudara tambahkan satu. Atau aku yang tidak sampai ilmunya Bang Suma. Tolong jelaskan. Nah, ya, gitu. Tolong jelaskan Bang Suma. Kurang, pertanyaannya kurang. Jadi gini, Bung.
Nabi Isa ketika mengatakan itu bukan pada masa dia dewasa. Tapi Nabi Isa menyatakan itu pada saat dia masih di ayunan. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Dan aku, Nabi Isa, berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan kiranya dilimpahkan kepadaku pada hari lahirku, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Setiap manusia itu memiliki 3 fase dalam hidup. Lahir, mati, bangkit. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam, ketika dia mengatakan lahir, dia sudah lahir. Wafat, sampai hari ini dia belum wafat, belum meninggalkan dunia. Dalam arti kata, Nabi Isa alaihissalam belum terpisah antara jasad dan ruhnya. Apa buktinya? Coba kita lihat. Ketika datang ancaman seperti yang Anda bacakan tadi, yang Anda sebutkan, wa qaulihim inna qatalnal masih Isa bin Maryam Rasulullah. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Dia tidak dibunuh. Lalu kalau dia tidak dibunuh berarti dia masih hidup. Betul. Ayat selanjutnya mengatakan apa? Bal rafa'ahullah ilaihi. Allah mengangkatnya, malah tidak diizinkan dibunuh. Allah mengangkatnya ke langit. Berarti dia belum mengalami kematian layaknya manusia biasa. Nanti Nabi Isa datang kedua kalinya, meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, dia dibangkitkan bersama dengan seluruh anak manusia. Jadi tidak ada yang bertentangan. Nabi Isa mengalami 3 fase. Yang pertama dia lahir, kemudian dia meninggal, wafat, lalu kemudian yang ketiga adalah dia dibangkitkan kembali. Sama seperti ayat yang Anda lihat di dalam surah yang sama di data 15-nya. Bagaimana kemudian Yohanes di sana atau Nabi Yahya juga dikatakan hal yang sama. Wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Sama seperti Nabi Yahya. Lahir, wafat, bangkit. Nabi Isa juga begitu. Lahir, wafat, bangkit. Tak ada hubungannya dengan kejadian rencana penyaliban. Tak ada hubungannya dengan itu, tak ada. Ini adalah data pengakuan Nabi Isa ketika kemudian dia diminta ibunya mempertanggungjawabkan kelakuannya, perlakuannya. Ketika orang-orang Yahudi minta kepada pertanggungjawaban, ibumu adalah seorang yang baik, ayahmu adalah seorang yang baik, wahai ukhta Harun, kenapa engkau hamil? Kenapa engkau melahirkan? Apa kata Maryam, Siti Maryam? Kau tanya aja kepada anakku. Lalu kemudian orang-orang itu berkata, bagaimana mungkin anak kecil ini bisa berbicara? Alhamdulillah, anak ini membela ibunya kemudian. Inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Wahai engkau yang menuduh ibuku, sesungguhnya aku ini lahir ajaib. Aku ini hamba Allah loh. Aku utusan Allah loh. Aku bukan manusia biasa. Aku diutus dengan keadaanku seperti ini. Atani alkitab. Aku diberikan oleh Tuhanku ketetapan berupa Injil. Wa ja'alani nabiyan. Dan aku diutus sebagai nabi kepada kalian Bani Israel. Nah itu tak ada hubungannya dengan Al-Quran surah An-Nisa. Ketika kemudian Nabi Isa berperan sebagai nabi kepada Bani Israel, terjadilah kemudian pembangkangan demi pembangkangan orang Yahudi kepada Nabi Isa. Mereka membuat makar. Wa makaru wa makarallah. Lalu Allah membalas makar mereka. Nah, makar yang mereka buat itu apa? Berupaya membunuh Nabi Isa alaihissalam. Penyaliban terjadi. Inilah cikal bakal berdirinya agama orang-orang yang zalim. Kejadian ini Nabi Isa diangkat,
penggantinya dijadikan sebagai Tuhan oleh orang-orang yang datang kepada Bani Israel yang menjajah kala itu, yaitu Imperium Romawi. Pengganti Nabi Isa dilantik menjadi Tuhan bagi kalian. Seperti itu, Bung. Jadi nggak ada kontradiksi. Jadi jawaban dari pertanyaan tadi, saudaralah yang tidak paham Al-Quran. Gitu, Bang. Oke, baik. Jadi kalau jawabannya seperti itu, jika Anda meragukan tentang perkataan Isa karena dia masih kecil, yang menjadi pertanyaan sekarang, surat Maryam ayat 33 ini perkataan Isa langsung kepada Muhammad atau wahyu Allah kepada Muhammad? Itu adalah wahyu Allah melalui perantaraan Roh Kudus kepada Nabi Muhammad. Jadi Allah ini tidak mengetahui dia tidak maha mengetahui sampai Isa ini salah menceritakan kisah hidupnya. Kok nggak mengetahui? Maksudnya? Kan di sini diceritakan di dalam surat Maryam, ini Isa yang bercerita bahwa damai sejahtera dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan. Ini kan Allah yang menyampaikan cerita ini. Allah yang menceritakan cerita Isa ini kepada Nabi Muhammad. Masa Allah salah? Apanya yang salah, Cak Ayu? Tidak sesuai dengan surat An-Nisa 157. Ini kan wahyu Allah. Kok tidak sesuai? Gimana ceritanya? Sekarang pertanyaannya kepada umat Islam. Wahai umat Islam, apakah Nabi Isa saat ini sudah mati? Jawaban umat Islam apa? Belum. Nah, lalu bagaimana dengan perkataan Isa di ayat Maryam 33? Loh, nanti itu berlaku pada saat dia datang yang kedua kalinya. Karena belum wafat sekarang. Nabi Isa akan turun ke bumi. Setelah tugasnya selesai, Nabi Isa wafat. Setelah wafat, maka dibangkitkan kembali bersama dengan manusia yang lain. Itu dialami oleh setiap manusia. Tak ada manusia yang tidak mengalami itu. Akan mengalami kematian pada ujungnya dan akan mengalami kebangkitan pada akhirnya. Seluruh manusia. Coba Anda lihat di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 112. Di situ ada kata tawaffaitani. Dari akar kata wafa, wafi, aufa, artinya memelihara atau diistirahatkan dengan tidur. Artinya Nabi Isa sekarang ini diistirahatkan, bukan dibunuh. Oke, pertanyaannya begini Bang Sumi. Kapan Isa ini wafat? Nanti pada saat dia datang untuk yang kedua kalinya. Bukannya dia datang untuk menghakimi dunia ini? Yes, menghakimi, setelah menghakimi, mati seluruhnya manusia. Tak ada lagi manusia yang hidup. Termasuk Bukan Yesus. Dia yang datang Isa membangkitkan yang mati. Oh, salah. Bukan begitu. Jangan Anda kait-kaitkan dengan Bible. Itu di cerita Anda di Bible, beda dengan kami. Kalau di Quran apa? Nabi Isa datang kemudian tak ada satupun ahli kitab yang tidak beriman kepadanya. Semua akan beriman kepada Nabi Isa. Terus kapan dibangkitkan? Dibangkitkan pada saat padang mahsyar. Pada saat kemudian manusia dibangkitkan untuk dihakimi. Disitulah kemudian Nabi Isa dihakimi oleh Allah. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan Kristen untuk menuhankan dirimu? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka untuk menuhankan diriku. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat demi namamu? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengajarkan itu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi
ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, aku hanya mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Jelas itu. Wartawan masih menemukan perkataan-perkataan Nabi Isa alaihissalam. Jadi ceritanya Nabi Isa ini akan datang kembali membangkitkan orang yang mati di padang mahsyar. Terus setelah orang yang bangkit di padang mahsyar ini bangkit, terus dia mati lagi di padang mahsyar, terus bangkit lagi. Nabi Isa datang, belum terjadi kiamat, beliau datang ke atas muka bumi kemudian untuk memperlihatkan kepada sang terdakwa, wahai manusia-manusia tak berkepala, aku yang kau sembah ini adalah manusia, ciptaan Allah. Yang diajarkan Nabi Muhammad tentang aku itu betul. Makanya coba Anda lihat, ini mari kita buktikan kebenaran Islam ya. Anda lihat di dalam Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan di tengah-tengah mereka. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya kelak pada akhir zaman. Coba Anda baca tuh. Jadi perkataan-perkataan Yesus selama 3 tahun yang akan menjadi hakim. Pada saat dia datang di tengah-tengah Bani Israel, sebelum ada konsep Kristen, itu dia datang mengajarkan apa? Aku rasul, aku rasul, aku rasul, aku rasul, aku hamba Allah, aku rasul, aku rasul, Allah Tuhanku ada di langit. Itu yang diajarkan. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tak ada yang sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Itu yang disampaikan. Tetapi apa yang terjadi hari ini, justru orang Kristen, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada Yesus tanpa melalui Yesus. Dirubah. Padahal akhir daripada pengajaran Yesus itu berujung kepada Allah. Dia hanya nabi dan rasul menuju kepada Allah. Nah, itu barang siapa yang tidak mengikuti jalan Yesus, malah menuhankan Yesus, maka itulah yang diusir. Kenapa dia turun menjadi hakim? Karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Dia yang menggantikan Tuhannya Yesus menjadi Yesus. Itulah Kristen. Makanya Matius 7 nomor 22 sampai 23, siapa yang diusir? Karisteng, Dosma dan kawan-kawan. Oke, baik. Siap. Jadi ceritanya Isa ini akan turun menjadi hakim yang Kayaknya kau udah 4 kali 7 kali dijelaskan kok gak ngerti-ngerti, dibolak balik loh. Nggak capek Banyu malah jadi orang kayak gini. sabar bang, ini belum tuntas ini. Enggak, udah dijawab. Udah. Enggak, kau imani Iya. Nabi Isa itu Yesus kah? Kau imani? Tidak, saya tidak mengimani itu, justru saya bertanya Ya ini udah, udah terima dijawab. penjelasannya Gurunda, Bang Zumba, udah. Kalau tidak Banyu mah imani paling Yesus sabar. Isa. Bentar lo Bunda Rama. Banyu mah udah menjawab 5 kali loh, bahkan 7 kali berulang-ulang Kang. Gimana sih bro? Kan tujuannya kita bertanya untuk dapat jawaban, gimana sih? Kang udah dijawab tadi Banyu mah. Emang Banyu mah tadi nyanyi nggak menjawab? Ini Metusala ini yang pakai akun baru, Metusala suka hujat-hujat. Banyu mah capek loh menjawab 7 kali Bagaimana lanjut berulang-ulang loh. atau tidak? Kalau tidak saya turun. Ya nggak ada yang ngundang juga Anda naik kok. Kau ditanya balik mau nggak? Lanjut atau tidak? Ditanya balik mau nggak? Ditanya ya. Udah Lalu. bertanya tuh, kamu sekarang ditanya balik. Silakan Bang Andi. KPR 1 nomor 11 ya Banyu mah ya. Itu Yesus nanti datang yang kedua kali. Kapan kira-kira datang yang kedua kali bro? Tanda-tandanya lah kapan dia datang yang kedua kali. KPR 1 nomor 11. Yang suruh tanya siapa? Kenapa? Yang suruh kamu tanya siapa? Saya yang mau sendiri, gak ada yang nyuruh. Oh ya sudahlah, jawab sendiri. Oke, saya jawab sendiri. Nggak apa-apa.
Stres. Maksudnya jangan kau tanya kak, Karena tahu kak saya- menjawab. Malu ditanya, dia malu ditanya. Aduh. Itu salah, tahu salah ya, bro. Pertanyaan saya terlalu tajam kak sampai susah untuk ini takut. Enggak, Ada yang kuping susah kamu, menjawab ya? kuping kamu budak nggak mendengar jawaban. Perasaan saya jawab dari tadi ya. Iya, 7 kali loh diulang-ulang. Kok dibilang tidak menjawab? Tidak, masalahnya kamu bilang Isa akan turun menghakimi manusia, sedangkan Anda meyakini Yesus itu Isa Ahli itu manusia kitab. juga. Hei, ahli kitab yang dihakimi dengan bahlul kitab. Dua nanti yang dihakimi. Ahli kitab dan bahlul kitab. Siapa Berarti bahlul kitab? Yang nyamar-nyamar sebagai ahli kitab. Siapa bahlul kitab itu? Yang tidak ngerti ajaran Nabi Isa. Itu bahlul kitab. Orang zalim. Bukan Kristen contoh kan? siapa? Ya contoh kalian Contohnya lah. siapa? Contoh pemakan babi lah. Kok Kami kan Ya, bukan kalian. ahli tunggu dulu lah. Kalian lah kawan. Loh, sekarang kalau saya tanya sama saudara nih, Al-Quran mengatakan Inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa alaihi salam datang di tengah-tengah Bani Israel, diberi oleh Allah ketetapan hikmat Injil kepada beliau. Siapa yang diberi? Nabi Isa. Kepada siapa? Umatnya Bani Israel. Saya tanya, Anda dari Bani Israel? Yes. Oke, ini pertanyaan sederhana. Kalau Anda bukan bahlul kitab, di dalam kitab saudara dikatakan begini, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah aku sampaikan. Pertanyaan saya, mana segala firman yang Yesus terima dan Yesus sampaikan kepada Bani Israel? Mana? Mana? Yang Anda terima adalah perkataan-perkataan Lukas, Paulus. Yang saya tanya adalah firman yang Yesus terima, yang berasal dari Tuhan. Apa indikasinya? Coba, mohon maaf. Di awal tadi saya mengatakan penulis kitab saudara adalah wartawan, pengumpul data. Kita lihat dalam Markus 1 nomor 14. Sesudah Yesus ditangkap, Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Pertanyaan saya, mana Injil Allah yang Yesus beritakan di Galilea? Itu menurut Quran atau menurut Bible? Bible, Markus 1:14. 2. Coba berikan ayatnya. Markus 1:14. Yesus Bacakan, Pak. datang ke Galilea memberitakan Injil Allah. Mana Injil Allah yang Di dalam diberitakan oleh Quran ada Yesus? seperti itu enggak? 1. 2. Inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Itu datangnya kepada Bani Israel. Markus 1 menurut wartawan Markus, dia memberitakan Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Pertanyaannya, mana Injil Allah yang Yesus beritakan? Yesus itu tidak memberitakan Injil. Yesus Bahlul itu adalah kitab. Injil itu sendiri, bos. Kan aku bilang siapa bahlul kitab itu? Mana Injil yang diberitakan oleh Yesus? Anda mengatakan Yesus tidak Dia memberitakan. Tuhan. Loh, kitab Anda. Dia nggak mungkin dia memberitakan Injil, dia Tuhan sendiri kok, Elohim Oh, Yahweh. kalau Gimana begitu sih, Bang coba anda pijak ini Markus 1 nomor 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Memberitakan Injil Allah. Ingat Bung, ingat. Yohanes 14:24, ingat, baca, resapi, renungi. Firman yang keluar dari mulutku yang kau dengar itu bukan dari diriku, tapi dari Tuhan yang mengutus aku. Mana firman Ya, yang keluar dari mulut Yesus? Tunggu dulu, memang Yesus diutus dia, keilahiannya di sorga gitu Mana loh. firman yang keluar dari mulut Yesus? Mana? Tunjukkan. Mana? Ini gimana cara berpikir? Memang beda ya cara berpikir ya. Kalau lu ke pas. Yesus berkata, Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari mulutku ini
bukan dari aku, tapi dari Casenda. Tapi dari Tuhanku yang telah mengutus aku. Sekarang pertanyaan saya, mana firman yang keluar dari mulut Yesus? Tunjukkan. Itu salah Sekarang terjemahan itu. Roy, sekali-kali kau jawab pertanyaan Banyuma. Sekarang kau jawab itu. Jawab. Salah terjemahan itu. Buset dah. Turunlah kau, Roy. Turun ya Banyuma ya. Turun ya. Aduh. Itu salah terjemahan dari apa? Oh, Yesus salah terjemahan. Indonesia. Obat dulu ya, minum obat. Bang, 10 terjemahannya kali itu sehari. tidak akan mungkin keliru, Bang. Siapa yang turunin itu? Bukan saya ya. Di dalam kitab saudara itu jelas sekali, di dalam original teksnya itu tertulis valid itu katanya sih. Saya juga tidak tahu karena saya bukan orang Kristen, tapi paling tidak ketika Yesus berkata dengan mulutnya sendiri, apoios den me agafa den tereita logeu mau kai ologos pau akoite den one apomena Allah oponton patera pau me esteile. Anda yang berpikir dong, jangan saya yang berpikir. Andalah yang berpikir. Apa yang dikatakan? Kai logos pau akoite. Coba. Perkataan yang keluar dari dirinya, perkataan yang kau dengar, firmanku yang kamu dengar, bukan daripadaku, bukan, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Nah sekarang pertanyaannya, berarti Yesus ini menerima firman dari Tuhan. Mana firman itu? Mana? Mana firmannya? Ada? Bisa kalian tunjukkan? Tidak ada. Itulah yang saya katakan bahlul kitab, muridnya dosma. Kitabnya Yesus dihilangkan. Mereka lebih mengedepankan buku-buku tulisan orang lain. Padahal seperti yang saya bacakan Yohanes ini. Yohanes ini bukan langsung perkataan Yesus. Yohanes ini ditulis antara tahun 40 sampai 140. Dia adalah penulis. Memang menulis tentang kisah yang terjadi, cerita-cerita yang terjadi antara Yesus muridnya pada masa itu. Tapi dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan dari berita-berita yang terjadi, dari kesaksian-kesaksian orang. Apa buktinya? Yohanes 21 nomor 24 sampai 25. Baca, teman-teman muslim baca. Buka Yohanes 21 nomor 24 25. Baca di situ. Penulis Yohanes hanya menuliskan tentang orang yang memberitakan tentang Yesus kepadanya, bukan dia yang menjadi saksi utama. Gitu. Makanya mohon maaf nih, yang disebut ahli kitab itu adalah Bani Israel. Ente bukan Bani Israel. Oke. Naik lagi si Roy. Aduh. Silakan. Kepas, tadi dulu ditanya loh Kepas. Markus 1:14. Roy, entar dulu Roy. Pas Markus 1:14. Yesus ke Galilea memberitakan Injil. Ya. Pertanyaannya, di Markus 1:14 itu Yesus ngapain ke Galilea? Dia menyebarkan firman lah dia. Menyebarkan firman apa itu? Ajaran dari Bapa. Oke, mana ajaran itu? Yang di Alkitab itulah semua. Ya, itu jawabannya banyak mah. Ya iyalah. Itu nggak bisa kita terlepas dari Alkitab. Anda menjawab Alkitab kan gitu. Saudara Kepas ini ilmunya cetek. Ya cetek pun, tapi Tuhan udah datang sama saya. Saya udah masuk surga nanti dari materai saya. Sahabatku Amir Omar, barakallah. Halo Bang Juma. Iya le. Boleh bertanya Bang? Boleh. Sebelum bertanya, agama Anda apa? Aku Kristen Bang. Ya, silakan.
Ini bertanya tentang apa ya? Ini Em, apa tujuan Allah menciptakan dunia? Untuk menyatakan eksistensi keberadaannya Gimana, pada Bang? makhluk. Untuk menyatakan keberadaannya kepada makhluknya. Kan dunia itu kan seluruh, Bang. Iya, Kan sebelum dunia kan nggak ada makhluk, Bang. iya, makanya Tuhan menciptakan alam semesta ini untuk menyatakan eksistensi bahwa aku ada. Ya, Kal- gimana kalau gitu? kalau Allah ini tidak ingin diketahui keberadaannya, Allah tidak menciptakan alam semesta. Gimana? Ya, oke. Terus gini, Bang. Allah kan menciptakan manusia. Kenapa manusia bisa mati, Bang? Karena manusia adalah Hulu. makhluk, bukan Tuhan. Terus kenapa bisa bangkit lagi, Bang? Untuk apa diciptakan kalau bisa Karena mati, Bang? mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika di dunia. Apa tujuan manusia hidup di dunia, Bang? Untuk beribadah kepada Allah. Dia menciptakan manusia untuk beribadah kepada Dia, gitu. Ya, Lah, gimana sih? ya Anda nggak mau beribadah ya nggak apa-apa. Emang kalau di agama kali manusia diciptakan buat apa? Manusia diciptakan untuk berkembang di bumi, Bang. Berkembang dan dimatiin. Berkembang biak di Manusia itu pada awal mulanya nggak mati, Bang. Hah? Tolong dalilnya ada nggak? Ada Di mana? Coba silakan. Tunjukkan ke saya. di kejadian, Bang. Mati meja. Kalau Anda berbicara mengenai kejadian, Adam dicipta peruntukan bumi, bukan peruntukan surga. Itu dia. Itu Guru Ya, Dan. untuk memenuhi bumi, Bang. Ngapain ke sorga? Nah, kalau dia di bumi, bumi ini menghantarkan kita kepada ketiadaan. Bukan tempat abadi bumi ini. Dalilnya mana untuk ketiadaan, Bang? Alamak, segala sesuatu di atas muka bumi ini akan binasa kecuali Allah. Itu di mana, Bang? Tertulis di mana, Bang? Dalam Al-Quran. Itu bukan di iman saya, Bang. Kenapa? Itu bukan di iman saya. Saya tidak mengimani itu, Bang. Jadi maunya di mana? Ya, pokoknya gimana? Di kejadian mana ini? Lupa. Manusia hidup hanya 120 tahun saja. Itu kejadian Gini, Bang. berapa itu, Dek? Gini, Bang. Oke, aku cariin. Kok jadi Ada lupa itu. saya? Gini, Bang. Ini manusia Bahkan di kejadian Manusia dua, hanyalah kejadian daging. Bunyinya gini, manusia hanyalah daging dan usianya hanya 120 tahun saja. tuh. Kejadian 6 nomor 3. Bunda Rahma dilawan. Gini, Cok. Ini pertanyaanmu apa tujuannya? Pertanyaan-pertanyaan kayak gini itu tidak membangun, tidak Gini, Bang. membangun iman dan tidak membangun karakter sebagai seorang yang beragama. Anda bertanya seperti sayur tanpa garam. Coba bertanya yang berbobot, yang bermanfaat. Ngapain Allah menciptakan orang yang bisa mati? Tujuannya apa kalau ujung-ujungnya mati, Bang? Itu sudah Mama terjadi, Cak Ayu. Sekarang yang maha kuasa dan maha berkehendak siapa? Menurut Abang siapa, Bang? Udahlah, kamu turun deh. Gimana sih? Udah, kamu turun aja, kamu turun. Kau sandar ke tembok, tunggu ajalmu datang. Bertanya tak berkualitas. Ditanya apa bilangnya dia? Udahlah, Bang, kamu mulai malam ini kalau bisa kamu tidurnya berdiri ya. Jangan baring.
supaya makanan yang kau makan itu enggak semuanya ke kepala, tapi yang masuk ke kepala itu yang vitamin-vitamin aja biar otak berfungsi. Padahal di Biblenya kan tertulis Tuhan yang menciptakan dan yang mematikan. Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya, salah dua-duanya iya, saya Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya penggemar Bang Juma, luar biasa. Ya Bang, terima kasih. Ya. Lanjut. Saya cuma doakan sama Abang Zuma, sehat selalu itu. Iya Paman. Iya Mak. Ya, terus selalu apa itu namanya? Membela agama itu. Ya itu aja. Mati mijak, kok mau belah agama? Iya, itu aja Bang. Siap. Iya Bang. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membela agama Bang, bukan membelah agama ya Bang Erang. Iya, siap jihad. Siap. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Salah pinci Mak. Ya Roy, tanya apa lagi lu Roy? Masih boleh nggak? Nggak boleh, kita yang nanya, boleh nggak? Nggak boleh. Kau yang tanya sekarang. Saya mau nanya, masih ada satu pertanyaan. Nggak boleh. Nggak boleh, kita yang nanya, boleh nggak? Boleh nggak kita yang nanya? Gue nanya analogi aja. Roy, nanya analogi satu ya. Tidak, saya naik bukan untuk ditanya, saya mau naik untuk bertanya. Ya nanti habis gue bertanya boleh nanya lagi supaya panjang. Boleh ya? Enggak, ini bukan keimanan kok, bukan, ini analogi aja, analogi ambulan. Boleh ya? Roy. Pura-pura budak dia. Roy. Emang lu kalau ditanya langsung mu'alaf ya? Kan enggak, takut banget ditanya. Enggak, ini analogi. Takut. Oh, takut mu'alaf. Oh, takut murtad. Oh, sekarang lagi Islam. Iya. Oh, Islam ini sekarang. Alasan untuk Bang Suma berdiri sebagai apologet Islam kira-kira bagaimana supaya lebih cepat? Iya, sekarang ini saya sudah apologet Islam, Bang. Maksudnya apa ini? Ini kan saya dengar isunya kan Bang Suma lagi sedang dilaporkan. Nah, saya sendiri kan sebenarnya saya tidak setuju secara pribadi ya. Tapi seandainya nanti kalaulah dipanggil untuk mengklarifikasi apa yang sebagai bahan pelaporannya, kan kalau bisa yang paling ditekankan nanti ya yang disampaikan tadi yang mengenai istilah-istilah Islam yang dipakai Bible itu. Iya. Ya, rencananya itu emang. Rencananya itu. Kalau si Dosma mau minta maaf sama saya dan minta maaf kepada Api secara terbuka, ya. Ya, ayo. Silakan. Silakan Anda minta maaf, habis itu kita sepakat, kita bikin kemudian perundingan, sama-sama kita undang kami Apologet Islam Indonesia dari aliansi manapun kemudian untuk sama-sama ke Lembaga Bible Indonesia, supaya tak ada lagi perdiskusian, tak ada lagi perdebatan. Saya rasa itu solusi, karena kalau Anda melapor saya, melapor tim saya, melapor Apologet Islam, umat Islam mana mau tidur. Kalian akan dilaporkan semua, termasuk Dosma. Anda itu sudah banyak pelanggaran, karena Anda sudah tidak kemudian adil, tidak profesional dalam pekerjaan Anda sebagai seorang advokat.
Oleh karena itu, Anda minta maaf secara terbuka, ucapan maaf kepada Bang Suma secara khusus dan juga kepada Apologet Islam Indonesia. Lalu Anda bikin surat kepada Apologet Islam sebagai lembaga untuk sama-sama kita kemudian ke mana? Ke lembaga Bible untuk berbicara dengan orang-orang yang ada di sana. Kita panggil MUI juga, lalu kita duduk bersama untuk membahas ini. Nah, habis itu, kalau masih mau berdiskusi, maka diskusinya yang elegan. Tak ada penghujatan, tak ada penistaan. Dan kami siap untuk itu. Saya yang mewakili anak-anak saya kemudian untuk berdiskusi secara elegan. Kalau perlu kita diskusinya offline. Kalau Anda setuju, ayo. Tapi kalau Anda tidak setuju, silakan lanjutkan. Kami akan mengikuti irama yang Anda buat. Saya rasa kalau seandainya upaya Bang Suma yang Bang Suma lakukan ini terwujud, saya rasa tidak akan ada lagi perdebatan. Nah, tuh bagus tuh. Berarti kan tujuannya apa? Tujuan kita menghilangkan penistaan yang terjadi. Yang menurut Kristen, Islam menghujat. Yang menurut Islam, Kristen yang menghujat. Nah, kita ini saudara. Kita mau mengisi kemerdekaan ini dengan hal yang positif. Supaya kami juga istirahat. Kan begitu. Tak ada lagi kemudian gerakan-gerakan misionaris pemurtadan di mana-mana. Kenapa? Kan tak ada lagi simbol-simbol Islam mereka pakai. Lepas. Jadi kalau datang ke kampung-kampung, ke gunung-gunung itu pakai baju pastor, baju pendeta. Nah, lihat kan aslinya. Jangan kita menjual sesuatu, kita jual kemudian durian. Duriannya kita sembunyikan. Yang kita perlihatkan adalah mangga. Itu udah bagus. Perlihatkan, ini loh kami Kristen nih, cara berpakaian kami. Mau enggak? Nah, itu baru. Jangan kemudian yang Anda jual Kristen tapi tampilan Islam. Itu penipuan namanya. Itu pembodohan. Itu cara kerja setan. Setan kalau bekerja, lain yang ditampilkan, lain yang mereka inginkan. Itu kamuflase namanya. Itu kan fase tipu-tipu. Menurut Bang Suma tidak apa-apa ada kristenisasi, yang penting jangan ada pakai istilah Islam. Silakan kristenisasi loh. Itu kan kristenisasi itu kan apa namanya tuh? Itu amanat agung kan? Sampaikan agama Anda dengan cara-cara yang baik, yang tidak melanggar hukum. Kami juga Islam demikian adanya kan? Contoh misalnya umat Islam kemudian menyampaikan agama Islam melalui masjid menggunakan toa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu disampaikan kepada seluruh manusia yang ada yang mendengarkan. Anda jangan merasa tersakiti. Karena yang dipanggil sholat itu hanya umat Islam. Anda kan tidak. Ya jangan merasa tersakiti dengan itu. Jangan Anda merasa terpanggil. Oh tapi kan mengganggu. Oke, bagaimana dengan yang ada di bandara? Penumpang dengan nomor pesawat 2234 pesawat Garuda Indonesia tujuan Makassar, Jakarta sudah mau berangkat, naik Miki. Semua orang mendengar, yang mau berangkat, mau tidak berangkat, yang sedang sakit, yang tidak sakit, pokoknya ada di bandara situ pasti dengar itu. Anda mau protes, jangan kau ribut. Kau panggil yang mau berangkat saja. Kami belum, nanti jam 3 siang. Ini baru jam berapa? Mau kayak gitu, kayak orang gila? Kan tidak. Jadi biarkanlah segala sesuatunya itu berjalan supaya hidup kita itu indah. Nah sekarang kalau gereja juga bunyi lonceng, ting tung, ting tung. Gak ada umat Islam merasa tersakiti. Padahal itu kencang kali masuk dia. Apalagi di kantor saya tuh. 200 meter dari gereja bunyi loncengnya bikin kaget. Cing! Cing! Tuh. Tapi kami ada protes. Enggak. Jadi biarkan kemudian semuanya akan berjalan dengan indah. Kristenisasi silakan, sampaikan Bible. Pasang toa di gereja. Pasang toa. Tapi jangan menggunakan istilah Islam. Jangan menampilkan tampilan di luar Kristen gitu loh. Tampilkan tampilan Kristen. Sesuai dengan Kristen tampilkan. Supaya kita lihat. Oh ini saudara-saudara kami Kristen. Oh ini saudara-saudara kami Hindu, ini Buddha. Selayaknya Anda melihat kami Islam. Beginilah kami adanya. Pakai hijab, pakai kopiah, pakai baju koko. Ini saudara kita Islam.
Yang Kristen kayak mana ceritanya? Sudah pakai jilbab, pakai mukena, pegang tasbih lagi. Kitabnya juga mau dibikin bahasa Arab pula tuh. Tuhannya disebut-sebut dengan sebutan Allah. Kitabnya disebut Alkitab. Mana kita bisa bedakan lagi nanti Kristen dengan Islam? Belum lagi yang kayak Mikana itu modelnya pakai sejadah juga. Alamak. Mama Mari kita saling menghargai. Jadi kalau tidak ada lagi istilah-istilah Islam di Bible, kalaupun diskusi, kami akan siap mendengarkan. Kebenaran menurut saudara Kristen seperti apa? Dibacakanlah. Begini saudara, di dalam kitab kami Bible, Yohanes 1 nomor sekian dikatakan begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Dan firman itu adalah Theos. Theos itu telah menjadi daging. Kami akan tepuk tangan. Iya. Bagus ya bang ya. Silakan, lakum dinukum waliyadin. Nah, kami juga akan menjelaskan. Kalau di kami, kalau di Islam gimana bang? Kalau di Islam, Tuhan kami itu laisa kamitslihi syai', qul huwallahu ahad. Tuhan itu kami satu dan seterusnya. Anda juga mikir, ini Tuhannya. Sudah selesai, damai kita kan? Dan penonton kita juga pasti tak berkurang, malah bertambah. Tapi kalau sudah kayak begini, kita hujat-hujatan, apanya itu Nabi Muhammad SAW menikahi bocil, bla 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 dan seterusnya. Apa yang ada? Maka kami akan tampilkan ulangan 30, bilangan 31 nomor 17. Semua anak-anak kecil yang masih perawan ambillah untukmu. Nah, itu lebih parah lagi. Di bawah 6 tahun malah. Tapi kan bukan itu yang kita cari. Kita menginginkan islamisasi, kristenisasi berjalan damai. Islamisasi menyampaikan Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Yang mau beriman silakan. Seperti di Kristen juga. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Merpati, silakan. Itu agamamu. Makanya di Islam itu apa? Lakum dinukum waliyadin. Itu yang selama ini kami jaga. Tapi kalian saudara Kristenku yang suka nabrak offside masuk di tempat kami. Terjadilah perdebatan kayak begini. Gitu saudara-saudara. Jadi kalau saudara Dosma melayangkan surat, ayo apologet Islam Indonesia, sama-sama kita bikin MOU, kita pergi ke LAI kemudian untuk ini bla bla bla. Tapi bukan cuma Dosma aja. Panggil aliansi-aliansi ormas Kristen yang lain. Gereja-gereja persekutuan yang lain. Ayo kita sama-sama ke LAI. Sama-sama kita ke LAI. Dah selesai. Karena ini masalah sensitif. Semalam saya sudah sampaikan kan. Semalam saya sudah sampaikan. Jangan kamu pikir setelah melaporkan Bang Suma, umat Islam diam. Tidak. Kenapa? Bang Suma itu mewakili akidah umat Islam. Bukan mewakili masalah tanah, masalah gedung sekolah, masalah lapangan bola, atau perseteruan-perseteruan tanah warisan atau harta warisan, bukan. Ini masalah akidah. Masalah yang sangat sensitif. Semua orang akan melihat, semua umat Islam akan goyang, semua umat Islam itu akan merasakan tersakiti. Boleh Anda melaporkan saya, silakan. Proses Anda silakan. Anda mau bunuh saya pun silakan. Tapi apakah umat Islam akan diam? Tidak. Tidak akan, Bung. Tidak akan diam. Tadi Ustadz Kainama naik ke sini. Betapa Anda melihat sendiri dari Sabang sampai Merauke. Dukungan umat Islam itu. Kenapa? Karena ini berbicara mengenai akidah. Di Kristen juga begitu. Tapi sayangnya di Kristen kan kasihi musuh. Jadi jihadnya nggak ada. Di Kristen itu kasihi musuh, kalau enggak, kalau di Islam enggak. Kamu mencolek akidah kami, mencolek Tuhan kami, sedikit saja, Islam itu jihad. Makanya orang Barat itu yang ditakuti di negara ini itu umat Islam. Karena dia sudah membuktikan bagaimana kemudian umat Islam ini ketika dijajah ratusan tahun, mereka tidak bisa diporak-porandakan, mereka nggak bisa diadu domba. Hanya berapa kemudian ulama-ulama besar, pemimpin-pemimpin besar, dan santri-santri kepada yang mereka lawan. Tapi mereka babak belur dibuat. Apalagi kalau cuman orang Kristen di Indonesia ini, bukan mengecilkan saudara kita, bukan. Bukan mengecilkan. Tapi bukan itu tujuan kita, bukan. Bukankah amanat negara kita ini mempersatukan kita untuk bersatu?
Dan hal yang paling prinsip adalah mengenai akidah. Andai saja yang berdebat itu cuman umat Islam, oh wajar, saya pun tak ada di sini. Tak ada saya. Ngapain kita ngurusin agama orang? Ngapain? Tapi karena Kristen yang memulai pertama kali, dari segi Bibelnya dirubah-rubah ke Islam-Islaman. Dari cara menyiarkan agama Kristen memperlihatkan nampak ke Islam-Islaman. Merasa ustadz-ustadz dirinya mantan ulama, mantan kiai dan bla bla dan seterusnya. Ini yang memanggil kami untuk kemudian tampil. Nah, sekarang apakah kemudian mau berbuntut panjang? Tentu tidak mau kan? Bagaimana caranya? Suruh Dosma minta maaf. Itu aja. Dosma kau minta maaf secara terbuka kepada Bang Suma dan kepada umat Islam, kepada apologet Islam Indonesia. Cabut laporanmu, selesai. Selesai kan? Habis itu mari kita duduk bersama. Atur cara diskusi yang baik adalah poin pertama, poin kedua, poin keempat, bla bla, tanda tangan semuanya. Barang siapa yang melanggar, sama-sama kita laporkan. Itu kalau mau memperbaiki, karena pincang dia, anak ini pincang. Kenapa saya katakan pincang? Bang Suma membakar kaos. Kaos itu bukan Bang Suma beli, bukan. Bukan Bang Suma persiapkan untuk dibakar, bukan. Kami lagi mengadakan kegiatan Islam, tiba-tiba muncul Lina Wijaya, misionaris Kawakan. Dia datang, dia rencanakan, dia sudah susun begitu rapi. Datang, apa kata dia? Aku mau sidak. Coba, kami mau disidak oleh mulutnya si perempuan ini. Kami mau disidak. Datang bersama dengan topi Densus 88. Datang ingin melakukan penekanan kepada kami. Bukan hanya sampai di situ, dia mempersiapkan baju kaos untuk Bang Suma. Dia berikan kaos itu, dia titip kemudian pergi. Bagus kalau kami tidak anarkis. Bukti kami rahmatan lil alamin. Kami punya hak untuk itu. Kamu masuk di markas kami untuk kristenisasi membawa bajumu. Diajak diskusi tak mau. Bukan, aku datang di sini bukan untuk mau berdiskusi. Saya datang sini hanya untuk sidak. Sidak apa? Kamu apa rupanya? Poluan? Kan bukan. Dari Kementerian Pajak mau sidak perpajakan? Enggak juga. Semata-mata datang untuk bagi-bagikan baju kaos. Lah kami enggak terima dong. Dan Anda sudah memberikan, berarti barang itu sudah hak saya dong. Enggak ada orang paksa Anda memberikan ke saya. Anda titip untuk Bang Suma, berarti itu hak milik saya. Saya mau bakar, siapa yang larang? Itu punya saya. Sudah dikasih. Bukan punyamu saya curi. Itu punya saya yang kau kasih. Saya ambil, saya tidak suka, saya bakar. Mana undang-undang yang melarang itu? Gak ada, punya saya kubakar sendiri kok. Tak ada. Apa? Provokatif. Mana orang terprovokasi? Ada. Bulan berapa kejadiannya? Bulan 9. Sekarang mana orang yang ribut gara-gara itu? Tak ada. Justru dia yang bikin kisruh. Itu terjadi secara spontan kok. Dan di internal kami, di tempat kami membakarnya. Bukan di depan umum kami membakar untuk menyampaikan ke khalayak banyak. Woi, kumpul, kita membakar. Tidak, itu secara spontan terjadi. Tak ada niatan untuk membakar. Tapi karena kemarahan umat Islam, kami didatangkan, kami dihinakan, kami direndahkan. Kami ternodai oleh si pelacur agama Lina Wijaya. Itu. Makanya saya bakar. Kenapa saya bakar? Karena itu bukan akidah kami. Kenapa kami dikasih? Kami Muslim. Kalau yang kami dikasih kaos, tulisan situ Al-Quran, ya kami terima. Alhamdulillah. Ini sudah tahu kami Islam, dibawakan baju, di situ ada tulisan Matius. Kan penghinaan itu. Penghinaan itu. Penistaan. Sangat merendahkan. Orang Islam kok tahu kita ini apologet, pembela akidah Islam. Datang-datang si wanita biadab itu bawa baju kasih ke saya. Kan biadab. Penghinaan itu, Bung, penistaan itu sangat merendahkan. Sangat merendahkan. Akhirnya saya bakar. Saya yang dilapor.
Kan lucu. Anda membuat perangkap untuk saya. Maaf, maaf. Hanya orang sedeng yang bisa membenarkan perbuatan itu. Nah, Anda laporkan saya. Oke, umat Islam diam. Enggak, tunggu aja. Bertaburan laporan-laporan. Dan Anda semua yang apologet-apologet yang suka buka komal, pasti akan terlapor. Kalau Anda tidak menghentikan, pasti akan terlapor. Anda puas. Anda puas dengan keadaan itu. Oh, jangan. Berarti Anda ingin kacau. Berarti Anda ingin menginginkan kekacauan. Kalau Anda tidak menginginkan kekacauan, buktikan. Anda minta maaf. Karena saya yakin, tidak semua orang Kristen sependapat dengan Anda. Tidak semua saudara-saudara Kristen itu mendukung Anda semua. Bahkan kalau nggak salah nih, ya, saya merasa bahwa sudah banyak pendukung-pendukung Anda itu mundur karena ketakutan. Pasti kami akan hadapi. Tak ada kata mundur di kami di Islam. Weh, kau lihat Belanda datang lengkap dengan senjata. Ada orang Islam mundur? Tak ada. Malah kami tertawa. Musuh di depan. Wow, itu makanan kami tuh. Kalau ada perang di sini, saudara-saudara Kristenku, ketika ada penjajah masuk ingin menjajah Indonesia, kalian mundur, sembunyi di belakang. Biarkan kami umat Islam di depan. Karena itu jihad bagi kami. Kalau kalian tidak, datang musuh, kasihi musuh pelukan ciuman. Tuh, coba buktikan. Apa buktinya? Lihat si logika. Itu musuhmu. Tapi karena prinsipmu kasihi musuh, kau jilat pantatnya. Saya membakar baju kos, Anda lapor. Logika, si topi injak bibelmu, kau ciuman, otakmu masih sehat. Malah kau jadikan sebagai saksi. Kalau kamu alasannya, sabar. Kalau alasanmu kemudian ingin mencari kedamaian supaya penista agama itu tak ada. Hei, Dosma, tahu di mana? Matamu di mana? Kupingmu di mana pada saat si topi injak bibelmu? Kau kemana? Hah? Kau kemana? Bang Suma, tepatnya Februari 2024, satu-satunya manusia yang menginstruksikan kepada pasukannya. Hari ini juga kau keluarkan surat teguran keras kepada logika yang telah menginjak bibelnya saudara Kristen. Ada, suratnya masih ada sampai sekarang. Bahkan kami tembuskan kepada dia. Bahkan ketika dia menggunakan pakaian-pakaian Yesus, saya naik ke komalnya dia. Hei, berhenti lakukan ini. Ini penghinaan terhadap saudara kita. Jangan kau lakukan. Ini enggak baik. Ini enggak baik. Hentikan. Itu yang saya katakan. Hentikan saat ini juga. Kau mau cari duit, jangan kayak begini. Berhenti. Jangan kau lakukan. Berhenti, ku bilang. Kenapa saya melarang kau? Karena besok hari bisa jadi akan muncul Kristen yang akan melakukan pakaian-pakaian ala Nabi Muhammad SAW. Dan itu apa akibatnya? Terbukti. Ada siapa namanya? Si Kristen yang ngaku-ngaku Burtani Yosef. Seketika itu juga menggunakan seragam yang sama. Itu yang kutakutkan. Akhirnya aku pamit turun komal. Berhenti dia. Beberapa bulan kemudian muncul malah nginjak bibel. Biadab. Kami umat Islam di apologet Islam ini turun di dunia debat bukan karena benci kalian, bukan. Wallahi bukan karena benci. Boleh tanya kakak saya kalau dia nonton saya nih, kakak angkat saya nih, saya kalau jumpa sama dia pelukan menangis, asli menangis. Kenapa? Hati kami bersatu. Dia Kristen, saya Islam. Ketika kami ketemu, kami bertemu, pelukan, menangis seperti anak kecil. Apa ada kebencian? Tak ada. Adik saya, adik angkat saya Kristen, ada dinas kemudian di Polda Sulsel, datang ke sini, peluk dia, aku beri duit kepada dia dan seterusnya. Ada kebencian? Tak ada kebencian. Yang aku benci itu adalah penista, penghina Islam, yang menghujat Rasulullah, yang menghina Allah. Itu yang saya benci. Tapi kalau Kristen yang lain, ya Allah ya Karim, depan rumahku Kristen, kena kebakaran rumahnya, mudah-mudahan dia dengar. Mungkin manusia pertama yang memberikan kemudian santunan itu Bang Suma. Gereja belakangan. Tak ada itu kebencian di kami di Islam, tak ada.
Karena kami, kata Rasul kami, barang siapa yang membenci orang kafir, dia tidak akan mencium bau surga. Dia bukan dari golonganku, dia bukan umatku. Itu kata Nabiku. Barang siapa membenci orang Kristen yang tidak memusuhi Islam, maka Rasulullah mengatakan, engkau tidak akan mencium surga. Engkau bukan dari kaumku, bukan. Ini kata Rasulullah. Ada enggak di kitab kalian? Tak ada di kitab kalian. Jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Beritakan Injil kepada seluruh makhluk, yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Ada kayak gitu di kami? Enggak. Enggak ada itu. Jadi yang saya pertanyakan, si Dosma ini yang katanya peduli terhadap toleransi beragama, ketika topi injak bibelmu, kau kemana Cahayu? Hei, kau kemana? Kok justru Bang Suma yang memberi peringatan keras, teguran keras ke dia? Kau kemana? Matamu buta? Hah? Hanya bisa joget-joget gitu? Ala apa itu? Ala encons. Hah? Itu yang kau bilang toleransi. Bibelmu diinjak. Mana coba pernyataanmu sebagai orang yang toleransi? Ketika Al-Quran kami diinjak oleh Spiatul, mana? Mana teguranmu kepada dia? Saya sebagai Muslim, kepada saudara Topi yang mengaku Muslim pun saya kasih surat teguran. Keluarkan hari ini juga teguran kepada si Topi biadab itu. Sampaikan ke surat saya. Saya mengutuk keras perbuatannya telah menginjak Bible. Biar bagaimanapun ini adalah hal yang suci yang dihargai oleh saudara kita Kristen. Harus dijunjung tinggi. Diskusi boleh diskusi, debat boleh debat. Dalam dunia debat, kalau orang kampus lempar kursi pun bisa. Habis itu kita ngopi bareng sama-sama. Jangan kau pijak kitab sucinya orang. Habis itu apa yang terjadi lagi? Tidak selesai sampai situ. Dia fitnah saya, memerintahkan dia menginjak Bible. Nah, kena pasal berlapis dia. Karena mustahil dia bisa membuktikan kalau saya pernah memerintahkan dia menginjak Bible. Mustahil. Kalau dia bisa membuktikan. Karena saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah sedikit pun dalam benak saya mau melakukan itu. Mau tahu, di rumah saya ini Bible saya itu di lemari kaca loh. Tidak seperti almarhum Utimena taruh di lantai, kalian taruh di mana? Saya di dalam lemari kaca Bible saya tuh. Mulai dari tahun berapa semuanya saya dudukkan dalam situ. Kenapa? Itu adalah buku yang dianggap suci oleh saudara saya Kristen. Apalagi mau diinjak. Oh, subhanallah. Tidak ada itu dalam konsep saya. Nggak ada konsep kami. Nah ini yang saya pertanyakan, ini si Dosma ini. Ketika Bibelmu dipijak, diinjak sama si Topi, kau kemana? Ketika kemudian Sofiatul menginjak Al-Quran, kau kemana? Buktikan dong. Kalau saya sudah membuktikan. Saya pendebat, tapi misi saya turun berdebat justru untuk mencegah adanya kisru antara Islam Kristen di negara ini. Karena kalau dibiarkan, penghujat-penghujat Islam ini bisa dimasa oleh umat Islam. Contoh seperti anak Batak kemarin. Itu yang saya tidak inginkan terjadi kepada Agatha, kepada RK, kepada Pak Bom-Bom, kepada si CP, kepada Kiamat. Sehingga saya tampil untuk mengimbangi. Supaya umat Islam mengatakan, oh sudah ada yang mewakili kita. Alhamdulillah. Kesakitan hati kita ini kemudian ada yang membalasnya. Ada yang mengimbanginya. Itu maksudnya api ini dibentuk. Karena kalian yang memulai. Bukan kami yang memulai. Dari segi Facebook kalian. Dari segi YouTube kalian. TikTok kalian. Kalian yang memulai. Link-link di Google itu kalian yang memulai, bukan kami. Terjemahan-terjemahan kitab kalian yang memulai, bukan kami. Saya sekarang yang Anda laporkan, tapi wallahi, tak sedikit pun saya gentar. Malah darah jihad saya mendidih. Silakan. Tapi pertanyaan saya, apakah dengan ini semua sudah selesai? Tidak selesai. Mungkin saudara-saudara Islam saya benci dengan narasi-narasi saya, benci dengan ketegasan dan kekerasan saya. Yang benci, bisa jadi Anda benci sebenci-bencinya. Tapi ingat Bung, yang saya lakukan ini bukan untuk saya. Yang saya lakukan ini adalah untuk anak-anak keturunan kita nantinya.
Coba lihat Andalusia, lihat Spanyol. Tadinya adalah mayoritas Islam, bangsa Islam. Berubah menjadi, lihat aja sendiri, hilang sedikit demi sedikit. Sedangkan perjalanan agama Kristen, Filipina, Singapura, Thailand, dan seterusnya, tadinya bukan beragama Kristen, bukan. Tapi karena agama Kristen ini adalah agama yang harus disampaikan kepada seluruh makhluk, seketika karena mereka tidak bisa mempertahankan kemudian akidah ajaran nenek moyang mereka, berubah menjadi agama mayoritas Kristen. Anda mau Indonesia kayak begitu? Anda mau? Tidak. Tentu tidak kan? Maka apa yang terjadi? Kita nggak boleh melarang kristenisasi, tidak boleh. Tapi dengan cara-cara Kristen, dengan cara memberikan pengetahuan tentang Kristen, dengan pola kekristenan, dengan karakteristik Kristen, dengan kemudian warna Kristen. Jangan menggunakan warna Islam. Itu loh sederhananya. Sederhana kali pun. Nah, jadi kalau Anda telah melaporkan saya, alhamdulillah. Mari kita berdiskusi di pengadilan. Hadirkan ahli kalian. Kita berhadapan. Silakan. Tapi bukan masalah menang kalahnya, bukan. Masalah buntut panjangnya. Kita sibukkan bangsa kita, pemerintah kita, aparat kita dengan hal yang tidak mesti terjadi. Sibuk negara kita ini untuk memperbaiki negara. Kenapa kita ganggu lagi mereka dengan hal kayak begini? Jadi caranya menghentikan, si Dosma harus rela, ikhlas, buang rasa malu. Anda minta maaf secara terbuka. Minta maaf secara terbuka kepada kami apologet Islam, kepada kami umat Islam, terhadap tindakan-tindakanmu yang irrasional. Joget satu, Anda joget di rumah umat Islam. Anda joget di depan Ka'bah, gambar Ka'bah. Anda joget di tempat orang lagi pengajian. Anda joget kemudian dengan sadar merencanakan mencari lagu-lagu Yesus. Itu penistaan. Pada saat rekor Anda sedang melaporkan dugaan pencemaran bernama Bang Suma, Anda rasa itu benar? Anda rasa itu tidak melanggar kode etik? Oh no, 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 no. Saya tidak bukan sarjana hukum, tapi Anda boleh buktikan di tempat saya kerja. Saya Anda katakan sapam, ya kan? Saya Anda katakan sapam, tapi saya pernah menghadapi pengacara 3, 4, 5 pengacara sekaligus saya hadapi di dinas ketenagakerjaan. Allahu Akbar. Berakhir dengan apa? Mati lumpuh, mati layu, kasus tak berjalan. Cuman Bang Suma seorang diri menghadapi kuasa hukum. 5 kuasa hukum saya hadapi. Ayo, orang Makassar pasti tahu. Teman-teman yang tahu saya kerja di mana pasti ngerti. Saya hadapi kuasa hukum. Orang pusat, orang dinas, diam Pak, biar saya hadapi mereka. Di depan persidangan saya menghadapi 5 pengacara. Mereka hafal undang-undang. Apa kata saya? Hei, undang-undang yang kau baca ada di sini. Buku KUHP ada di sini. Ini kesamanya dengan kitab suci. Siapapun bisa membacanya. Kau pun tak menghafalnya. Kau baca juga kan? Saya juga bisa menghafal. Bedanya kau titelnya sarjana hukum. Saya bukan. Tapi buku ini bisa kubaca. Dan kamu pun bisa membacanya. Apa bedanya sekarang? Apa yang terjadi? Saya dimenangkan. Karena saya berdata. Jadi kalau hanya modal joget-joget, umat Islam tak akan pernah kalah dengan kayak gitu. Ya. Bahkan apa kata orang, kata kuasa hukum pada saat selesai? Bang Suma, sebenarnya itu kamu cocok untuk jadi pengacara. Saya bilang, Bung, saya sudah cukup dengan ini. Kalau ini yang Anda katakan pengacara, saya membela apa yang saya katakan benar, benar. Kalau staf saya salah, saya salah. Tapi selama perusahaan saya benar, saya benar. Dan saya tidak malu untuk mengungkapkan ini karena keadaan saya alami. Ini kenyataan. Gitu Bung. Jadi kalau Anda melaporkan saya, anak-anak saya juga pasti akan melakukan hal yang sama. Setelah itu Anda juga akan melakukan sama. Anda lapor ke ormas Anda, kami juga melapor ke ormas kami. Anda melapor ke aliansi Anda, kami juga melapor ke aliansi. Ya sudahlah, apa yang terjadi kemudian? Bangsa kita ini nggak maju. Habis waktu kita ini, habis. Jadi solusinya cuma satu. Saudara Dosma minta maaf secara terbuka. Kita selesaikan perkara ini. Ya. Kamu tuntaskan perkara ini karena kamu yang memulai, kami ikut.
Tapi mengenai si Topik tidak ada maaf. Proses untuk dia harus berlanjut, harus berakhir. Kenapa? Kalau Anda memaafkan si Topik, boleh jadi sebentar muncul lagi penginjak-penginjak Bible. Muncul lagi yang injak-injak Bible. Karena kita tidak bisa kemudian merangkum semua isi kepala orang. Bisa jadi, oh Topik kan dimaafkan, malah dibayarin, malah dikasih duit. Nah saya juga kayak gitu malah ada kasus, malah dia jadi saksi, malah dia ciuman kudus, dilayanin, dijemput, dikawal. Parah kali. Berarti boleh dong. Kalau ini tidak dihentikan, maka akan muncul penginjak-penginjak Bible. Tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi. Jadi dari Islam tenangkan diri, dari Kristen tenangkan diri. Dalam arti kata setelah dosma meminta maaf. Tetapi yang namanya Topik tetap harus diselesaikan secara hukum. Dia sudah terlalu banyak memfitnah istri saya yang sudah almarhum, memfitnah saya dengan berbagai macam fitnahan, dan saya cukup bersabar. Saya sampaikan kepada setiap orang yang ingin melapor, bagaimana Bang Subhan? Jangan, tahan, stop. Aku yang menderita, aku yang difitnah, aku yang dihujat, almarhumah istriku dibawa-bawa. Stop. Biarkan doaku yang sampai kepada Allah. Aku kasihan sama anak istrinya. Tapi hari ini saya katakan tak ada lagi. Sabar ada batasnya. Anda sudah terlanjur berlebihan. Anda memfitnah API, Apologet Islam Indonesia. Anda ingin membongkar rahasia yang ada di balik API. Apa yang Anda tahu? Anda bukan anggota API. Anda tidak pernah terdaftar sebagai anggota API. Anda tidak pernah menjadi manajemen API. Apalagi Anda ingin membongkar API, bla bla bla. Aduh, kamu hanya ingin menyenangkan hati orang Kristen. Padahal sebenarnya kau itu tak tahu apa-apa. Sekarang kau jadi saksi lagi. Apa yang bisa kau ungkapkan di sana? Kau bukan pakar Bible, kamu bukan orang Kristen. Saya bersaksi. Kenapa? Karena Uniripa mengatakan 1 batang 2 telur. Lah, kamu apa hubungannya? Apa kesaksianmu di situ? Enggak kok, Pak. Sebenarnya di Kristen itu bukan begitu Tritunggal. Orang Kristen semua juga sudah tahu. Yang dimaksud Tritunggal itu bukan 1 batang 2 biji. Itu hanya persamaan yang dilakukan oleh seorang pendeta bernama Pendeta JJ. Bukan dari Uniripa itu asalnya. Itu dari Pendeta JJ yang mengatakan itu. La haula wala quwata illa billah. Anda boleh menjadi saksi di sana. Hebat kali. Dulu sudah pernah saya katakan, ada sesuatu yang kamu tidak tahu, Topik. Ada sesuatu. Kamu itu sebenarnya, aduh, nggak usah aku ungkap di sini, nggak enak. Nggak usah aku ungkapkan. Nantilah setelah kita ketemu, entah itu di persidangan, entah di mana kita ketemu, aku jelaskan samamu, akan kubisikkan dalam kupingmu supaya kau ngerti. Kau itu hanya korban asal kau tahu. Kau nggak tahu dirimu itu. Kau itu. Bagaimana orang mencelakakan orang bukan dengan orang itu sendiri, tapi menggunakan tangan orang lain. Itulah kau sekarang. Kau nggak sadar. Kau berhadapan dengan orang yang sudah tua, yang sudah mengerti tentang apapun itu. Banyak yang kau tidak tahu. Kau hanya seorang baru belajar sedikit, udah sombong. Ya, kamu itu nggak tahu dirimu. Kau itu dihukum, ibaratnya kau itu ingin ditampar oleh si A, tapi si A tidak ingin mengotori tangannya. Makanya dia senyum-senyum di depanmu, padahal dia sakit hati nih. Orang sakit hati kali kau buat begitu. Tapi orang ini nggak mau kemudian mengotori tangannya. Akhirnya dia senyum-senyum mendekatinya kamu. Ya kawan. Dia pakai si C untuk menghabisi kau. Itulah yang terjadi sekarang, Bahlul. Nggak ngerti aja. Udahlah, kau masih kecil soalnya. Makanku banyak supaya kau cepat tinggi. Buat teman-teman silakan ya yang mau donasi untuk si Topik, karena ini agak kelam ya kelihatannya, nggak tahu belum mandi atau gimana gitu ya. Buat pesan skincare, nanti pakai skincare biar agak putih dikit nih orang. Dan obat penumbuh tinggi. Yang jelas gini loh ya. Saya mempertanyakan ini kenapa
umat Islam ini yang melaporkan si Topik yang menginjak Bible. Kenapa bukan si Dosma yang melaporkan si Topik? Karena Dosma ini kan kalau nggak salah dia Kristen. Kitabnya Bible itu yang dianggap suci. Datang si Topik, joget-joget menginjak Bible-nya. Kenapa justru dirangkul? Kenapa nggak dilaporkan ya? Itu sebenarnya intinya di sana. Karena toleransi. Iya. Saya dulu ingat kasusnya Agustan almarhum diulang lagi nih. Agustan almarhum itu setelah saya ke rumahnya bawa sampul, tidak di dalamnya nggak ada Bible, taruh di pantatnya, anaknya masih Kristen jadi saksi. Tapi mereka ini berbulan-bulan dijadiin konten. Marah total itu semuanya, itu marah semua. Dihujat tak, bahkan udah meninggal masih dihujat begitu. Kenapa demikian? Karena Agustan ini tetap berpendirian, tidak bisa dipergunakan sebagai alat. Nah terus si Topik gimana coba? Alasan sudah minta maaf dan seterusnya. Ya inilah ketidakadilan dalam menilai, karena ada objek kepentingan. Ya pembuktiannya nanti juga kalau sampai nanti Polda Riau, ya semoga saja laporan ini ya ditindaklanjuti juga.